Perkenalkan, nama saya Trisha Mawar Pailo dengan NIM 0411911061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan kanker serviks. Kanker serviks atau lebih dikenal dengan kanker leher rahim, di mana tumbuhnya sel-sel yang tidak normal pada bagian leher rahim, di mana sel-sel yang tumbuhnya tidak normal ini semakin lama akan semakin mengganas. Itulah yang disebut dengan kanker. Nah, kanker serviks terjadi pada bagian yang disebut dengan serviks uterus. Serviks uterus ini suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim dengan vagina. Nah, menurut penelitian Handayani tahun 2022 mengatakan bahwa kanker serviks menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 36.633 kasus atau 9,2% dari total kasus kanker yang ada di Indonesia. Nah, penyebab dari kanker serviks sendiri ini 95% disebabkan oleh infeksi human papilloma virus yang ditularkan melalui hubungan seksual. Gejala dari kanker serviks yang pertama, perdarahan yang tidak normal atau abnormal. Dari berbagai kriteria, ketika perdarahan dari vagina dikatakan tidak normal, mulai dari perdarahan setelah hubungan seksual, usai menopause, masa haid yang berlebihan atau lebih lama, atau perdarahan di antara siklus haid. Perdarahan vagina ini merupakan ciri-ciri kanker serviks stadium lanjut. Sebab itu, artinya perkembangan tumor yang ada di dalam kanker serviks sudah mulai menyebar dan mempengaruhi jaringan di sekitarnya. Gejala yang kedua yaitu keputihan yang tidak normal atau abnormal. Umumnya keputihan tidak berbau dan berwarna serta teksturnya itu lengket seperti lendir pada umumnya. Namun adapun keputihan yang tidak normal menandakan kanker serviks itu terlihat berdarah, bau amis, dan lebih kental dari biasanya. Keputihan abnormal ini bisa muncul setelah menopause atau antara periode menstruasi. Resiko yang ketiga yaitu nyeri punggung bawah dan panggul secara terus-menerus. Nyeri punggung bawah dan panggul biasanya menunjukkan adanya masalah pada organ reproduksi, termasuk leher rahim atau serviks. Dan gejala yang keempat yaitu sakit saat berhubungan seksual sebagai gejala kanker serviks. Pertumbuhan tumor pada seluruh jaringan serviks bisa menyebabkan rasa sakit yang teramat sangat saat berhubungan intim. Gejala ini akan semakin terasa sakit ketika kanker serviks telah memasuki stadium lanjut. Namun, rasa sakit atau perdarahan yang muncul saat berhubungan seks bukan berarti mengalami kondisi yang serius. Namun, jika merasakan nyeri secara terus-menerus saat melakukan hubungan seksual, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tanda kanker serviks. Adapun faktor resiko terjadinya kanker serviks yang pertama, yang paling utama yaitu terinfeksinya virus, yaitu virus HPV atau human papilloma virus. Yang kedua, merokok. Wanita yang merokok 2 kali akan lebih mudah terkena kanker serviks. Yang ketiga, bergonta-ganti pasangan. Dan yang keempat, tidak menjaga kebersihan organ reproduksi. Dan yang kelima, melakukan hubungan seksual pada usia muda, yaitu di bawah umur 18 tahun. Stadium kanker serviks. Tahap atau stadium digunakan untuk menjelaskan tingkat keparahan kanker, di mana semakin tinggi stadium maka semakin luas penyebarannya. Nah, stadium kanker serviks dibagi atas 4, di mana
Stadium yang pertama, kanker telah tumbuh di bagian leher rahim namun belum memasuki wilayah rahim. Nah, stadium yang kedua, kanker telah menyebar ke dalam rahim namun belum menyebar hingga ke bagian bawah vagina atau daerah pinggul. Nah, stadium yang ketiga, kanker sudah menyerang ke bagian bawah vagina serta menekan saluran kemih dan menyebabkan hidronefrosis. Nah, stadium yang keempat, kanker telah menyebar ke organ lain seperti organ yang terdekat yaitu anus, kantung kemih, usus, dan untuk organ yang jauh dapat menyerang hati, paru-paru, bahkan ke otak. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait pencegahan untuk penyakit kanker serviks. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 769 pada tahun 2010 tentang pencegahan terkait kanker payudara dan kanker leher rahim. Terdapat 3 pencegahan kanker serviks. Yang pertama yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer sendiri ini dilakukan seperti promosi kesehatan dan proteksi spesifik. Jadi dapat kita promosikan terkait bahayanya tentang edukasi kanker serviks, perilaku hidup sehat, dan serta pemberian vaksin HPV. Pendekatan ini cukup memberi peluang yang besar tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi apabila seseorang memiliki persepsi yang baik tentang kesehatan, maka dia akan menghindari segala hal yang buruk untuk meminimalisir segala peluang yang dapat memungkinkan timbulnya suatu penyakit. Lalu yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini terdiri atas penemuan dini, diagnosis dini, dan terapi dini. Jadi pencegahan sekunder ini termasuk dari screening dan deteksi dini. Contohnya itu seperti pap smear, koloskopi, thin prep, dan inspeksi visual yang menggunakan asam asetat. Yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini merupakan upaya peningkatan penyembuhan, survival rate, dan kualitas hidup terapi kanker. Nah, terapinya ini ditujukan pada penata laksanaan nyeri, paliasi, dan rehabilitasi. Jadi selain 3 pencegahan yang saya sebutkan tadi, kanker serviks ini juga dapat dicegah melalui pemberian vaksin HPV atau vaksin human papilloma virus. Jadi selain mencegah terjadinya kanker serviks, vaksin HPV juga dapat mencegah terinfeksinya HPV. Dari selanjutnya yaitu terkait pengobatan untuk mengobati penyakit kanker serviks. Mungkin banyak orang mengira penyakit kanker itu merupakan penyakit yang membahayakan atau tidak bisa sembuh sepenuhnya. Tetapi kanker serviks ini itu dapat disembuhkan. Jadi keberhasilan dari terapi kanker serviks ini tergantung pada stadium yang diderita oleh penderita kanker serviks. Untuk kemungkinan keberhasilan di stadium 1 itu adalah 85%, stadium 2 itu 60%, dan stadium 3 adalah 40%. Jadi pada stadium 1B sampai 2A itu dapat dilakukan dengan cara radiasi atau penyinaran, pembedahan, dan kemoterapi. Nah, sedangkan untuk stadium 3B sampai 4 ini dapat dilakukan dengan cara radiasi saja atau dapat dikombinasikan dengan kemoterapi atau yang biasa disebut dengan kemoradiasi. Pembedahan tentunya pasti dilakukan di daerah yang terkena kanker serviks, biasanya di bagian uterus dan leher rahim. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap kelompok 2 memaparkan materi mengenai penyakit kanker serviks dengan baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.